Gue pernah mikir kenapa ya? Tiap kali scroll video di TikTok, Reels Instagram, atau YouTube Shorts, tiba-tiba udah 3 jam aja. Padahal awalnya cuma niat scroll bentar, iseng doang. Tapi tahu-tahu, waktu lenyap dan gue pun kayak, lah udah malam? Aneh sih. Tapi ternyata itu bukan salah kita doang, emang video-video itu didesain buat bikin kita ketagihan. Beneran. Otak kita tuh dikasih asupan dopamin tiap kali nonton yang lucu, dramatis, atau absurd. Otak seneng, kitanya keenakan, akhirnya gue coba cari tahu. Karena menurut gue pribadi, ini tuh bukan cuma kebiasaan iseng doang, tapi udah masuk ke level kebiasaan buruk. Gimana nggak? Abis scroll 3 jam, otak rasanya nge-freeze. Yang tadinya mau ngerjain sesuatu, malah lupa. Fokus juga makin parah. Mau baca satu paragraf aja rasanya berat, kayak, aduh males banget. Dan gue mikir, jangan-jangan ini efek dari video-video pendek itu yang setiap detiknya penuh banget sama distraksi. Gue mulai sadar ini bukan cuma soal buang waktu, tapi kayak otak gue beneran mulai kecanduan. Pas gue cari-cari info soal ini, gue nemu satu istilah yang, jujur, cukup ngegambarin kondisi otak gue waktu itu, brain rot. Kedengerannya emang ekstrim, tapi pas gue baca-baca, itu tuh istilah buat ngejelasin gimana otak bisa membusuk secara perlahan gara-gara kebiasaan konsumsi konten yang berlebihan, terutama konten yang cepat, receh, dan nggak ngasih nilai apa-apa. Dan gue kayak, wah ini gue banget. Setiap hari dicekokin video nggak jelas, lama-lama otak jadi susah fokus, gampang terdistraksi, dan yang paling nyebelin jadi pelupa. Baru buka HP mau cari sesuatu malah nyasar ke scroll yang nggak ada ujungnya. Jadi ya ternyata yang gue alamin itu bukan hal sepele. Dan yang lebih ngeri, banyak orang ngalamin hal yang sama tapi nggak nyadar. Coba deh lo inget. Apa video terakhir yang lo tonton di Reels barusan? Masih inget nggak? Masih relevan nggak buat hidup lo? Kalau nggak inget, berarti lo juga mungkin udah mulai kena brain rot kayak gue. Gue sempat mikir, oke lah, scroll-scroll doang masa bisa bikin rusak otak. Tapi makin gue jalanin, makin kerasa. Dan pelan-pelan gue sadar, ini bukan cuma soal scroll doang, ini soal kesehatan otak gue sendiri. Yang paling cepat kerasa, fokus jadi pendek banget. Baru baca buku satu paragraf langsung pengen buka notif. Baru nonton video 5 menit udah ngelirik HP. Duduk sebentar aja langsung kepikiran buka TikTok. Otak nggak bisa tenang, kayak harus terus dihiburin. Gue biasa punya banyak pikiran liar, tapi makin kesini kepala gue kosong. Bukan karena nggak ada waktu mikir, tapi karena terlalu banyakan konten numpuk. Karena udah biasa disuapin informasi cepat, kita malas ngolah sendiri. Ngelihat sesuatu langsung percaya, nggak sempet nanya kenapa. Nggak bisa ngerjain hal panjang. Baca buku? Mager. Dengerin orang ngomong 10 menit? Bosen. Ngerjain tugas 30 menit? Langsung buka Instagram dulu bentar. Hilang arah. Karena tiap hari otak kita sibuk, tapi sibuk ngikutin bukan nyari. Jadi kayak hidup ikut arus aja nggak sempet mikir arah sendiri. Merasa kosong walau rame. Scroll 100 video, ketawa, nangis, kesel, tapi ujung-ujungnya kosong. Hati nggak terisi, otak nggak berkembang. Yang ada cuma kebisingan dalam kepala. Coba sekarang lu tanya diri lu sendiri. Hari ini udah berapa lama lu habiskan di Reels TikTok? Apa yang lu ingat? Apa manfaatnya buat hidup lu? Kalau jawabannya nggak tahu atau nggak jelas, ya mungkin lu udah mulai kena brain rot juga. Tapi tenang, di step selanjutnya gue bakal cerita gimana gue pelan-pelan keluar dari lubang itu. Solusi jangka pendek. Gue nggak langsung sembuh, bro. Ini bukan kayak sakit kepala yang bisa lo minum obat terus sembuh. Ini tuh habit, kebiasaan. Dan ngubah kebiasaan itu berat. Tapi gue nggak nyerah. Gue mulai dari hal kecil, dari solusi yang nggak ribet dan bisa langsung dijalanin. Solusi tanpa bantuan teknologi dulu, manual tapi manjur. Matikan notifikasi yang nggak penting. Gue mulai dari sini. WhatsApp, matiin notif grup. Instagram, off notif, like and comment. HP lo bukan alarm darurat dunia, bro. Lo nggak harus tahu semua hal saat itu juga. Jadwalin jam offline. Gue atur jam 9 malam ke atas. Nggak buka sosmed sama sekali. Awalnya berat, tapi lama-lama jadi lega. Otak tuh butuh waktu buat landing, bukan terus-terusan nerima banyak informasi yang nggak penting. Baca hal pendek, tapi fokus. Gue nggak maksa baca buku 300 halaman. Gue mulai dari baca artikel 5 menit. Tapi bener-bener fokus. No scrolling, no pindah tab. Jalan kaki tanpa HP. Ini simple tapi efektif banget. Gue jalan muter komplek tanpa bawa HP. Cuma gue, jalan kaki, dan suara sekitar. Kayak riset otak gue dari bisingnya dunia digital. Nulis tangan, journaling. Gue mulai tulis isi kepala gue tiap malam. Gak usah bagus, gak usah rapi. Yang penting keluar. Itu ngebantu otak ngeluarin sampah yang numpuk seharian.
Lalu gue coba bantu diri sendiri pakai ChatGPT. Gue nggak bohong, ChatGPT itu bantuin banget buat ngobrol sama otak kedua. Kadang gue bingung di kepala, tapi nggak punya teman buat ngobrol. Gue tulis ke ChatGPT, gue lagi ngerasa otak gue sumpek, kenapa ya? Dan dari situ malah lahir diskusi yang ngebantu gue ngulik diri sendiri. Mulai dari latihan fokus lewat nulis ide. Gue pakai ChatGPT buat nulis ulang ide gue dalam bentuk artikel, skenario, atau outline. Jadi otak gue dilatih fokus satu topik sampai tuntas. Bikin jadwal dan struktur harian. Gue minta bantuan bikin struktur hari. Misal, pagi, baca artikel. Siang, kerja. Sore, jalan kaki. Malam, journaling, dan surprisingly. Gue itu ngebantu gue ngatur ulang otak yang tadinya acak-acakan. Bikin pertanyaan buat refleksi diri. Gue minta ChatGPT buatin pertanyaan yang bikin gue mikir. Apa yang bikin lo gampang terdistraksi? Apa tujuan hidup lo minggu ini? Kapan terakhir bener-bener fokus? Jadi buat lo yang ngerasa otaknya udah mulai ngadet, coba jalanin 1 atau 2 hal tadi. Gak harus langsung sempurna, tapi mulai dulu aja. Dan di step berikutnya gue bakal cerita tentang solusi jangka panjang. Gimana gue bangun ulang otak gue supaya gak gampang ngulang kesalahan yang sama. Step solusi jangka panjang. Membangun ulang pola pikir dan fokus. Gue makin sadar, ngelawan brainout itu bukan cuma soal puasa sosmed doang. Ini tuh soal membangun ulang cara otak kita kerja. Bukan cuma ngurangin gangguan, tapi ngelatih fokus, mikir ulang, dan milih mana yang penting. Jadi ini bukan soal stop scrolling aja. Tapi soal ngasih arah baru buat otak yang udah terlalu sering dikasih informasi pendek yang nggak terhitung jumlahnya. Yang pertama, bangun kebiasaan dalam bukan instan. Gue belajar untuk nggak nyari hiburan cepat, tapi nyari ketenangan panjang. Nggak ngeladenin semua notifikasi, tapi milih apa yang layak dapat atensi. Nggak cuma konsumsi, tapi bikin sesuatu, apapun bentuknya. Contoh, daripada scroll reels 1 jam, gue pilih denger podcast sambil nyuci piring. Nggak harus produktif, yang penting otak gue nggak numpuk sampah. Otak itu kayak tanah. Apa yang lu tabur, itu yang tumbuh. Jadi gue ganti konten hiburan cepat ke konten yang ngajak mikir. Misal dengerin YouTuber yang ngomong slow tapi dalam. Unfollow akun random yang isinya cuma drama. Masukin konten edukatif pelan-pelan walaupun dikit. Nggak langsung jenius. Tapi pelan-pelan, lu ngerasa kepala lu lebih hening. Melatih otak diam dan fokus. Gue mulai latihan diam. Serius, ini hal yang jarang kita sadari. Otak kita butuh waktu untuk nggak ngapa-ngapain. Gue bikin rutinitas. Duduk 10 menit tanpa HP. Lihat keluar jendela. Dengar suara sekitar. Biarkan otak nggak diisi apa-apa dulu. Kayak reboot. Dan makin sering dilatih, makin kuat kemampuan fokus lo buat sistem yang ngarahin fokus. Gue mulai bikin sistem pribadi buat nyetir arah hidup. Bikin daftar tugas harian. Tapi realistis, bukan muluk-muluk. Waktu istirahat yang jelas. Lu kerja, lu fokus. Lu istirahat, lu bener-bener lepas. Catatan mingguan. Setiap minggu gue tulis, minggu ini otak gue kemana aja larinya. Kayak punya dashboard sendiri buat ngawasin kemudi otak. Proyek jangka panjang ini yang paling ngubah hidup gue. Gue bikin misi kecil buat diri sendiri. Nulis jurnal sebulan. Ngerjain 1 video panjang, kayak bacotan ini. Belajar 1 skill baru tanpa harus langsung jago. Waktu kita punya proyek panjang, otak kita otomatis dilatih buat stay di satu arah. Dan itu bener-bener bikin gue ngerasa hidup gue balik lagi. Bukan cuma scroll video orang, tapi bikin hidup gue sendiri lebih jelas. Mungkin ya, kalian udah pernah dengar hal-hal kayak gini. Tentang otak capek karena sosmed, atau bahaya scroll berlebihan. Atau mungkin lo pernah lihat konten lain yang bahas soal brain fog, dopamine detox, bahkan istilah brainout. Tapi yang gue ceritain tadi ini bukan teori. Ini pengalaman pribadi. Bukan hasil baca buku, bukan hasil kuliah. Ini hasil dari gue ngerasain sendiri, jatuh sendiri, stuck sendiri, dan pelan-pelan belajar bangun lagi 1 fokus, 1 detik, 1 kebiasaan. Dan kalau lu lagi ngerasa kayak gue waktu itu, bingung, capek, otak kayak lemot, gak usah ngerasa gagal. Lu gak sendiri. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama, tapi gak semua berani ngomongin. Gue bikin konten ini supaya lu bisa refleksi. Bukan buat ngejudge, tapi buat ngajak kita sama-sama mikir. Otak gue sehat gak sih? Fokus gue dikemanain tiap hari? Sekarang, giliran lo, gue pengen tahu, dari semua yang gue omongin barusan, apa bagian yang paling nendang buat lo? Link. Atau lo punya pengalaman pribadi juga soal brainout ini? Tulis di komentar, serius gue pengen baca dan ngebales satu-satu, karena bisa jadi pengalaman lo juga bisa bantu orang lain yang lagi ngerasain hal serupa. Ingat bro, ngubah hidup itu nggak harus dramatis. Kadang cukup dengan ngurangin 1 scroll, nambahin 1 momen hening, dan milih 1 arah baru. Sampai ketemu di bacotan berikutnya. Tetap waras, tetap mikir,
Dan jangan lupa istirahatin otak lo.